Kepingin masuk surga? Cepat apa lambat? Kalau cepat mati dulu. Puasain hari lahirnya. Anaknya satu lahir hari Senin, puasa hari Senin. Yang satunya hari Selasa, puasain hari Selasa. Yang satunya hari Rabu, puasain hari Rabu. Anaknya 7, semuanya harinya sama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma satu lah. Akhirnya puasa terus. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita muliakan guru kita semuanya, orang tua kita, Romo Kiai Haji Ali Khalil, mata Allah bituli hayati. Semoga beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, bitaatillah wa riayatihi. Kiai Bukhair Nur serta para asatid yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus adik-adik yang saya cintai semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya hadir di dalam majelis yang mulia, majelis memperingati Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semuanya nanti diakui umatnya Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad, menjadi kebanggaan Nabi Muhammad, menjadi sebaik-baik umatnya Nabi Muhammad, dan seluruh keluarga kita nanti di dalam surganya Allah berkumpul dengan Nabi Muhammad. Allahumma, saya doakan rezekinya diluaskan, yang sakit disembuhkan, yang susah digembirakan, yang punya utang bayar, dilunaskan, yang punya hajat dikabulkan, yang belum dapat jodoh dijodohkan. Kecil-kecil amin amin. Yang sudah dapat jodoh nambah lagi. Segera dapat momongan, anaknya soleh solihah. Semuanya saya doakan ditakdirkan ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala man nawasalahu soleh wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulilalahumul fatihah.
Dikir sama-sama ya. Adik-adik diikuti. Ya, jangan rame, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan, adik-adik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, memperingati maulid Nabi itu macam-macam. Ada yang baca sholawat, ada yang syukuran. Bagaimana dan siapa yang pertama memperingati Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang pertama memperingati Maulid Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad sendiri. Masya Muhammad. Jadi Nabi itu memperingati maulidnya sendiri. Nabi ditanya, ya Rasulullah, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyamil isnain. Nabi, kenapa sih sampai itu kok puasa hari Senin? Maka Nabi mengatakan fihi wulidtu. Di hari Senin itu aku dilahirkan. Makanya sampean yang lahir hari Senin boleh puasa hari Senin, yang lahir hari Selasa puasa hari Selasa, mensyukuri diri kita. Ibu-ibu kepingin anak-anaknya mulia, anak-anak ibu kepingin jadi orang soleh, anak-anak ibu kepingin orang anaknya punya derajat baik di dunia maupun derajat di akhirat, dipuasai. Ya, ibu kalau kepingin anaknya mulia, puasain hari lahirnya. Anaknya satu lahir hari Senin, puasa hari Senin. Yang satunya hari Selasa, puasain hari Selasa. Yang satunya hari Rabu, puasain hari Rabu. Anaknya 7, semuanya harinya sama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Akhirnya puasa terus. Tidak ada masalah. Setiap hari lahirnya puasain, niat minta sama Allah, ya Allah, aku niat puasa ini untuk nirakatin anak saya fulana, fulan, supaya dia menjadi orang yang mulia. Bacakan sholawat munjiat 41. Apal sholawat munjiat? Apa itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyat, sampai akhir. Dipuasai. Jadi orang yang pertama kali memperingati maulid Nabi Muhammad, dialah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita memperingati maulid sebagai perasaan terima kasih kita dengan kelahiran Nabi Muhammad. Karena kita mulia, kita dapat kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, tiada lain karena berkah Nabi Muhammad. Masallallahu Muhammad. Makanya kita jadi umatnya Nabi Muhammad harus senang.
Kata Allah di dalam Al-Qur'anil Karim, Kul bifadlillah, Muhammad, sebab karunia Allah. Dalam tafsir dikatakan yaitu agama Islam. Wa birahmatihi, sebab rahmatnya Allah yaitu Nabi Muhammad. Dua nikmat, sampai diberi oleh Allah agama Islam, sampai diberikan oleh Allah jadi umatnya Nabi Muhammad, maka Allah berpesan, fabidzalika falyafrahu, gembira. Ibu, dua nikmat ini tidak ada tandingannya, terutama sampean. Kenapa saya bilang sampean? Sampean orang Samarinda. Tidak ada member-membernya dengan Nabi Muhammad. Tidak ada samanya sama sekali dengan Nabi Muhammad, tidak ada. Mata sampean sipit, Nabi Muhammad matanya lebar. Nabi Muhammad hidungnya mancung, sampean ngaku sendiri hidung pesek. Nabi Muhammad tinggi tegap, kita pendek. Nabi Muhammad kuning bersih karena tidak pernah tersentuh matahari, kita coklat. Tidak ada member-membernya Nabi Muhammad kita ini. Ada orang yang sama dengan Nabi Muhammad, tidak ada sedikit pun yang beda dengan Nabi Muhammad, tapi dia tidak dapat nikmat agama Islam. Siapa itu? Abu Lahab. Abu Lahab, Nabi Al-Qarasi, orang Quraisy. Abu Lahab Al-Qarasi. Nabi Muhammad cucu dari Habada Hashim Al-Hashimi, Abu Lahab Al-Hashimi. Nabi Muhammad Al-Arabi, Abu Lahab Al-Arabi. Nabi Muhammad Al-Maki, Abu Lahab Al-Maki. Semuanya ada tanda-tanda sama. Nabi mancung, Abu Lahab mancung. Nabi Muhammad tinggi tegap, Abu Lahab tinggi tegap. Semuanya ada. Cuman satu, Abu Lahab tidak mendapatkan hidayah daripada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampean walaupun tidak pernah, tidak ada tanda-tanda memper dengan Nabi Muhammad, bahkan jauh bahasanya tidak sama. Kalau Nabi Muhammad Al-Arabi, sampean Al-Maduri. Ada samanya, tak ada. Tidak sama. Nabi Arab sampean Madura. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad sholat menghadap kiblat, sampai menghadap kiblat. Nabi Muhammad sholat ruku, sampai sholatnya ruku. Rasulullah puasa Ramadan, sampai puasa Ramadan. Ini yang dikatakan fabidzalika falyafrahu, gembira kau karena kau diberikan oleh Allah nikmat agama Islam. Makanya nanti di hari kiamat Nabi Muhammad kaget dengan orang-orang sini. Orang mana ini? Zaman Huri, gang apa? Kenanga. Orang apa? Madura, Banjar, Jawa, Madura, Bugis, Buton, apalagi Banjar, Kutai. Nabi ngelihat wajah sampean bingung, pesek semuanya. Tapi Nabi nanti hari kiamat kaget dengan wajah-wajah sampean. Makanya saya paling banyak nanti orang masuk surga, orang zaman Huri. Kalau masuk. Ibu, orang paling banyak masuk surga orang Indo. Orang Indo. Percaya enggak? Lihat ini. Betulan. Orang di surga nanti dipenuhi oleh orang Indonesia. Saya tanya, agama Islam paling banyak di dunia orang mana? Indonesia kan? Masjid paling banyak orang mana? Indonesia.
Orang haji paling banyak orang mana? Indonesia. Orang umroh paling banyak? Orang sholawatan paling banyak? Makanya kata Nabi, layak tianna ala haudi, datang berbondong-bondong, sungguh benar-benar datang. Jadi datangnya bergelombang. Makanya di situ lamnya lam taukid, nunnya nun taukid, sungguh benar-benar datang ala haudi, terhadap telaga kausarku, kata Nabi. Siapa yang datang? Bukan satu orang, bukan satu kaum, tapi di situ menggunakan jamak taksir, aqwam, berbagai macam kaum, berbagai macam suku. Makanya saya bilang orang Indonesia aqwam, orang kaum-kaum. Indonesia ini ada suku sebanyak 17.000 suku di Indonesia. Datang orang Banjar, datang orang Madura, datang orang Buton, datang orang Bugis, datang orang Kutai, datang macam-macam. Mereka ngaku umatnya Nabi Muhammad. Mereka datang, ma'arifum, aku tidak kenal mereka. Ini orang mana? Ini orang mana? Nabi tidak kenal. Cuman yang dikenal oleh Nabi Muhammad cuman satu. Illa bikasrati sholati alaih, kecuali mereka banyak berselawat kepadaku. Mashalli ala Muhammad, mashalli ala Sayyidina Muhammad. Ini orang banyak beda suku, mereka menjawab omong nah, Nabi langsung kenal, nih orang mana? Orang Damanduri. Blok apa? Gang Perintis 5. Ini gang berapa? Bunga Kenanga. Wow, bunga Kenanga, harum semerbak. Ya Allah, Nabi dah kenal, kecuali mereka banyak bersolawat. Nabi sholat, kayak tadi dipimpin selawatan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Semuanya baca selawat, nyambung sama Rasulullah. Salat yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Masing-masing anak-anak dihaturkan kepada Rasulullah. Siapa ini? Orang sini. Kapan? Tanggal ini. Ngapain? Bersolawat. Satu ibunya ini, bapaknya ini, ibunya ini. Semuanya dikenalkan sama Rasulullah. Aku tidak kenal mereka kecuali mereka bersolawat kepada aku. Wassalamualaikum Muhammad. Makanya saya lihat anak-anak ini termasuk ustadz-ustadz ini, walaupun maaflah tidak hari Maulid Nabi, sebenarnya mereka Maulid Nabi apa? Menyenangkan umatnya Nabi, mengajari adab-adab membaca Al-Quran umatnya, mengenalkan ilmu agama kepada umatnya. Ini sudah peringatan Maulid Nabi. Sebab Maulid Nabi tidak setahun sekali. Peringatan Maulid Nabi, setiap detak jantung kita adalah senang dan mahabbah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya tadi saya dengar ada waktu saya datang ceritakan tentang kerinduan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, kerinduan Rasulullah kepada umatnya. Nabi itu pikirannya hanya satu, umat. Tidak ada di hati Nabi kecuali ingat umat. Nabi ketika diberikan apa? Kemuliaan oleh Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kemudian kau ridha Muhammad, langsung connect Nabi Muhammad ketika engkau diberikan Tuhanmu dan engkau ridha. Nabi tidak menginginkan dan lain-lain sebagainya. Yang dia ingat hanya umatnya. Ya Allah, kerinduanku ya Allah, jangan sampai ada satu pun di antara umatku yang masuk ke dalam neraka. Satu pun umatnya Nabi Muhammad tidak akan tersisa di dalam nerakanya Allah. Allahumma, orang yang terakhir keluar dari neraka dari umatnya Nabi Muhammad, dia dibakar di neraka selama 20.000 tahun, tapi tetap keluar dari neraka. Artinya
kalau sudah keluar dari neraka dia akan masuk surga khalidina fiha abada, selama-lamanya dia akan tinggal di dalam surga. Khuludun fil jannah khairun minal jannah, khuludun finnar syarrun minan nar. Makanya ada orang yang dikeluarkan dari surga, dikeluarkan dari neraka, terakhir ketika neraka akan dikunci, tiba-tiba Allah berkata kepada malaikat Malik, Malik, jangan kau tutup neraka. Siapa tahu di situ ada umat kekasihku Muhammad. Cari, jangan sampai ada satu pun tertinggal. Ternyata ada satu yang teriak-teriak, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Hannan, Ya Mannan. Tuh, itu umatnya, umat kekasihku Muhammad. Utlub fi sikaki nari jahannam. Cari obok-obok di mana dia tertinggal. Dicari sama malaikat Malik, di mana nih orang, kok jauh betul dicari, nggak ketemu-ketemu di neraka. Ternyata nyangkut di lorong-lorong akar daripada neraka jahanam. Di obok-obok di sudah neraka, nggak ketemu. Ternyata nyentel dia di akarnya neraka. Diangkat, hitamnya luar biasa. Ternyata orang mana yuk? Orang mana yuk? Orang mana tadi? Hah? Orang Solong. Hitamnya luar biasa. Kata Allah, bersihkan dia sebelum masuk surga. Baik. Ternyata di obok-obok dibersihkan. Ya Allah. Katanya Allah sebelum dia masuk surga, tanyain dulu, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Silakan kau masuk surga karena amalmu yang di dunia pernah kau kerjakan. Harus punya amal walaupun satu untuk bisa masuk surga. Dengan satu kebaikan Allah berikan rahmat, dengan rahmat Allah masukkan ke surga. Cari. Yang dicari pertama tangannya. Kenapa tangan? Tangan adalah tempat orang bersedekah. Orang ahli sedekah disayang oleh Allah. Sakhiyun qaribun minallah. Orang dermawan disayang Allah. Qaribun minannas. Orang dermawan disenangi manusia. Qaribun minal jannah. Orang dermawan dekat dengan surga. Sakhiyun ba'idun minan nar, jauh daripada neraka. Ternyata orang ini tangannya tidak pernah sedekah. Kalau ada kota amal lewat, pura-pura ngantuk. Ada yang kayak gitu? Kota amal lewat, pura-pura ngantuk, ada? Nah, kotanya lewat baru bangun. Dicari bu, tidak pernah sedekah bu, ya Allah sekeknya orang ini. Makanya kalau orang dermawan, maaf ya, walaupun dia kurang ibadah, kalau dermawan sekampungan senang. Al-jahilus sahi, orang bodoh cuman dermawan, ahabbu ilallah, lebih disenang oleh Allah min abidil bakhil, daripada orang yang rajin ibadah tapi sekek. Jangankan Allah, manusia aja tidak senang. Coba nih umpamanya ada orang jarang ibadah, ini dijelekkan lah, orangnya jarang ibadah tapi dermawan. Kalau kerja bakti ngecor dia tidak pernah ikut. Kalau lewat ada orang kerja bakti dia lewat, tidak kerja bakti, cuman dia dermawan. Mau berangkat kerja, tidak ikut kerja. Tidak ada orang senang waktu kerja bakti dia tidak mau ikut, tapi dia sambil nyapa, Pak saya tidak ikut kerja bakti ya. Ya, berapa orang yang kerja bakti? 30. Udah sarapan belum? Belum. Nasi, belikan nasi ya, nasi kotak. Ya bapak pak, tidak apa-apa belikan. Biasa-biasa aja pak. Nasi apa? Nasi padang. Biasa-biasa nasi padang. Ikan apa? Kikil.
lumayan tuh harganya 40.000 sekotak, dibelikan 30 orang 1.200.000 sudah. Ngerokok semuanya, ngerokok Pak, ini ada uang 500 belikan rokok, 500.000 beli rokok, semua ngerokok. Perlu apa? Semen, dibantu semen. Perlu koral, bantu koral. Nggak ikut kerja bakti, tapi duitnya turun, sekampungan orang senang. Ada pegang tasbih terus, tapi sekek luar biasa. Kalau ada orang map, Pak RT bawa map, rumahnya ditutup. Pak Haji, Pak Haji, anaknya disuruh keluar, bilangin abah ndak ada. Bilangin apa? Abahnya ndak ada. Abahnya ndak ada. Ndak ada Pak. Ada ndak? Ndak ada. Ada ndak? Sebentar. Lawan sandalnya Pak Haji ada, motornya ada, mobilnya ada. Bilang Pak Haji ndak ada, masuk. Babah, marah Bapak RT bah. Bilangin ndak ada abah. Sono. Begitu sampai. Ada ndak abahnya? Ndak ada Pak RT. Siapa yang ngomong ndak ada? Abah. Nih, orang seke biar jidatnya hitam, pegangannya tasbih, sekampungan ndak ada orang senang. Makanya tangan pertama sahih. Dermawan ndak ada di sini. Kata Allah, cari lagi. Kakinya pernah ke majelis taklim pengajian kah? Kakinya pernah ke masjid kah? Ternyata ndak pernah. Orang ini ndak pernah sholat. Cari terus sampai dicari di lidah, di hati. Pernah ndak ingin sedekah ini, ingin bantu ini, ada? Di hatinya kosong. La taqudu faragon, kata Rabi bin Haizam, jangan kau duduk dalam kondisi hatimu kosong. Kosong dari ingat kepada Allah, kosong daripada zikir, kosong daripada ingin berbuat baik, dan kosong daripada wudhu. Wa innal maut ya'tikum baghtatan, karena mati datang kepadamu secara spontan. Cari, ternyata tidak ada. Subhanallah, ditemukan di lidahnya sini. Ternyata di lidahnya dicongkel sama malaikat. Di sini tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasul. Makanya selagi orang itu mati, asal ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, dia pasti masuk surga, walaupun urutan terakhir, walaupun urutan. Sebab umatnya Nabi Muhammad masuk surga ada 3 golongan. Sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab, tanpa dihisab masuk surga. Sulusu ya'tuna bidzunubihim, kemudian diampuni. Dia sholat, dia puasa, cuman berbuat dosa, diampuni dosanya, masuk surga. Nah yang ini sholat enggak, puasa enggak, ini enggak, cuman dia mati tetap bawa syahadat, dia tetap masuk surga. Cuman urutan terah. Tapi moga-moga sampai jangan yang terakhir. Kepingin masuk surga? Kepingin masuk surga? Cepat apa lambat? Kalau cepat mati dulu. Insya Allah semuanya ahli surga. Allahumma tanamkan mahabbah kepada Rasulullah. Jadi jalur kita kepingin masuk surga paling cepat mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cinta kepada Nabi Muhammad? 1, perbanyak sholawat sama Rasulullah. Yang kedua, warzukna kamalal mutaba'ah, yaitu kita minta sama Allah sempurna di dalam mengikuti jejaknya Nabi Muhammad. Praktek kita setiap hari, ibu-ibu masuk rumah, ya apa sih Nabi kalau masuk rumah? Nabi kalau masuk rumah ketuk rumah, assalamualaikum. Kalau sudah masuk rumah bagaimana Rasulullah? Nabi senantiasa menciumi keluarga yang ada di dalam rumah. Ibu masuk rumah ada suami, cium suaminya. Ibu kalau masuk rumah
Ada suami dicium dah, dicium dah. Nasib. Bapak, kalau masuk rumah ada istrinya dicium dah. Mulai hari ini dicium. Loh, maaf ya, ini ada istri saya loh. Kalau saya bohong tanyakan. Saya setiap masuk rumah pasti salaman. Istri saya masuk rumah walaupun dari dalam belakang. Ngajar anak-anak masuk rumah, assalamualaikum, cium tangan, cium pipi, cium kening, cium kening, cium sayang, cium pipi, cium cinta, cium mulut, bikin itu bu. Salah sampai nggak kepingin banyak dosa. Nabi setiap masuk rumah dia cium anaknya. Karena sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baita Fatimah, Nabi kalau masuk rumahnya Siti Fatimah, yuqabbiluha wa tuqabbiluhu. Nabi mencium Siti Fatimah dan Siti Fatimah mencium ayahnya. Tahulah sampean, kalau orang tua mencium anak, Allah kasih ridho kepada anak. Tapi kalau anak cium orang tuanya, anak cium ibunya, maka tanda dia bakti kepada orang tua. Seorang anak yang mencium kening-kening ibunya, seorang anak yang mencium kening ayahnya, dikatakan Nabi, man qabbala baina ainai walidayh, siapa orang yang mencium kening orang tuanya, kaman qabbala adbatal Ka'bah, persis kayak mencium pintunya Ka'bah. Lah mahal ini, orang haji-haji itu lo belum pernah mencium pintu Ka'bah. Ternyata pintu Ka'bah di kening orang tua kita. Mumpung masih ada, jangan sampai dilewatkan. Karena ada amal yang hanya bisa dilakukan seorang anak ketika orang tua masih hidup. Satu, kita ngomong sama orang tua. Dua, mencium telapak tangan orang tua. Tiga, merangkul badannya. Empat, bertutur kata yang lembut kepada orang tuanya. Lima, memandang wajah orang tuanya. Ini amalan hanya bisa dilakukan seorang anak ketika orang tua masih hidup. Tapi kalau orang tua sudah tiada, kita tidak bisa melakukan itu semua. Makanya saya bilang mahal. Punya orang tua itu mahal. Nikmatnya punya orang tua dikala seorang anak ditinggal meninggal oleh orang tuanya. Begitu orang tua tiada, maka maaf, hampa rasa hidupnya. Makanya selagi punya orang tua nikmati. Kenapa? Sebab ridhonya Allah adalah tergantung daripada ridho kedua orang tuanya. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini membawa manfaat kepada kita semuanya. Kita doakan moga-moga anak-anak ibu semua yang hadir pada malam hari ini semuanya dijadikan anak yang soleh, anak yang solihah, anak yang bakti kepada orang tuanya, anak yang menyenangkan hati orang tuanya, anak yang menjadi kebanggaan orang tuanya, anak yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita nanti berkumpul di dalam surga dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Allah, wahai maha pengasih lagi maha penyayang, di malam ini ya Rabb kami berkumpul untuk memperingati maulid kekasihmu Nabi Muhammad. Sebagai bukti kami cinta kepada Nabi Muhammad, sebagai bukti kami rindu dengan Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, berkailah sisa-sisa umur kami ya Allah. Setiap langkah, setiap perbuatan kami, semoga Engkau jadikan makin dekat diri kami dengan Engkau. Kami bisa menghidupkan sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad SAW, aqwalan wa af'alan, baik apa yang disampaikan oleh Rasulullah maulid sang beliau ataupun amaliyah yang telah dirancangkan oleh Nabi Muhammad.
warzuqna kamalal mutaba'ah. Berikan kepada kami ya Allah rezeki bisa mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ampunkan dosa guru-guru kami ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kami, menjadi kebanggaan bagi guru-guru kami. Setiap tambah umur, jadikan tambahnya kebaikan pada diri kami. Berikan kami rezeki di dalam rezeki supaya kami meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Cukupkan kami semuanya ya Allah dengan rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, yang dengan rezeki itu kami makin tumak nina ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kalaulah ada di antara anak-anak kami yang sulit untuk dinasihati, kalau ada di antara anak-anak kami ada anak yang masih berani kepada orang tuanya, kalau ada di antara anak-anak kami yang sulit untuk diajak menuntut ilmu agama, saksikan oleh Engkau ya Allah, kami ridho kepada anak-anak kami ridho terhadap kehidupan anak-anak kami. Muliakan mereka ya Allah, sadarkan mereka, jadikan mereka anak-anak yang menjadi kebanggaan Nabi Muhammad. Berikan rezeki kepada kami terhadap rezeki meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf.